Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan nge-review produk baru lagi. Ya, mungkin merek lain sih sudah ada ya, tapi ini merek dari Eracom. Kita akan review merek dari Eracom. Ini ada dua versi teman-teman ya. Itu ada TK11 5 dan TK11 8. Tapi yang akan kita review sementara adalah yang TK11 5 ya. Mari kita cek ya ini. Nah, ini boxnya bagus banget ya, besar. Kemudian di sini kita bisa lihat seperti ini ya. Ini ciri khasnya Anda sudah tahu ya kalau seperti ini ya. Nah, tapi ini dari Eracom teman-teman ya. Yang jelas dari Eracom. Kita akan review buat Anda semua. Jadi sekarang itu memang apa ya, harga-harga serba naik teman-teman ya, serba naik. Jadi kalau memang harganya itu nanti berubah-ubah, ya itu nanti Anda bisa lihat aja di link deskripsi atau di link pembeliannya yang nanti akan saya tampilkan. Saya belum bisa sebutkan harganya berapa, nanti Anda tinggal cek aja. Yang jelas kalau dibilang worth it, ya daripada Anda uprek-uprek HT yang misalnya UVK 5 kemudian ditambahin modul, tambahin apa lagi, ini udah nggak perlu lagi, udah komplit tinggal make teman-teman ya. Nah itu dia masalahnya, dia udah tinggal dipakai. Nah seperti apa produknya nanti kita akan review. Itu UVK lagi TK11 5. Oke, kita seruput kopinya dulu teman-teman ya. Kopi hitam nggak pakai gula, ini ya Robusta Arabica blend. Di blend antara Robusta dan Arabica. Kita seruput dulu ya. Bismillah. Kali lagi teman-teman ya, mantap. Oke, kita akan langsung aja teman-teman ya untuk nge-review dari Eracom. Di sini TK11 5. Seperti apa HT-nya? Mari kita sama-sama simak. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel ini. Dan tentunya masih ada beberapa HT yang ngantri di belakang untuk kita review. Oke, keep stay tune. Jangan kemana-mana. Ini dia box HT-nya seperti ini ya. Eracom TK11 5 ya, yang ada di depan kita. Kita akan segera unboxing ya, seperti apa nih. Dosnya memang mantep banget ya, dosnya mulus ya. Biasa kalau kita ini peot-peot, ini enggak ya, bagus banget ya. Nih di sini tertulis model TK11 5. Jangan salah ya teman-teman, ada dua, nanti ada dua versi, ada yang 11 5 dan 11 8. Itu nanti tinggal Anda pilih aja. Tapi yang 11 8 belum kita review dulu yang 11 5. Ya, seperti ini HT-nya ya. Ini dia Eracom ya, mereknya Eracom. Tulisannya mantep ya, jos. Kemudian di sini tulisannya TK11 5 ya, 136 174 400 sampai 470. Oke. Nah, kita taruh dulu. Kita dapat, nah ini talinya keren ya. Talinya keren teman-teman ya. Dapat seperti ini. Talinya ini untuk di tangan sih, bukan di leher ya, di tangan. Jadi lebih keren ya, karena lebar seperti ini kan, jadi wah, masangnya itu kuat ya. Nah ini mantap ya untuk talinya, nggak seperti biasa talinya besar seperti itu. Kemudian ini masih di atas, kita dapat antenanya. Ini antena dari 0,153 MHz sampai 18 MHz. Jadi ini di AM, SW dan HF ya. Tuh bisa. Kemudian kita angkat dulu, apalagi yang kita dapat di bawahnya. Di sini ada antena. Nah, ini dia antenanya seperti ini teman-teman. Ini ada jendulan di atas, kemudian seperti ini. Di sini tertulis 50, jadi 6 meter band
2 meter band dan UHF ya. Nah, itu dia. Jadi ini mungkin karena 50 MHz ya. Ini 6 meter band di sini. Nah, mungkin ini ada lilitan di atas sini ya. Oke. Kita dapat desktop chargingnya 12 volt input, output 18,4 600 mAh. Nah, ini ya seperti Quanseng ya. Quanseng biasanya UVK5 itu seperti ini chargernya. Nah, ini adapternya di sini dikasih 12 volt ya. Ya, 12 volt 1 ampere. 12 volt 1 ampere. Kemudian kita dapat baterai dan bell clip. Bell clipnya saya senang ya kayak gini nih. Ini kan tinggal ngelok, jadi nggak pakai baut-baut ya. Taruh aja sini dulu semuanya. Oh ya, dapat user manualnya teman-teman ya. User manualnya masih menggunakan bahasa Inggris seperti ini, kita bisa lihat ya. Di sini apa ya, ada beberapa keterangan ya, ini part-partnya ya. Spesifikasinya ada nggak? Ada mungkin ya spesifikasi di belakang. Jadi sini ada general, channel work, flow scan, frequency scan, nah macam-macam ya. Menunya singkat padat ya. Kemudian spesifikasi di belakang seperti biasa ya. Di sini ada. Nah, ini bisa di teman-teman pada nanya-nanyain. Bisa di 27 RCB bisa nih, di 25 sampai 29 ya. Itu kurang dari 5 watt. Kemudian di 6 meter bisa tuh. Kurang dari 5 watt. Kemudian 136 174 itu dia kurang dari 10 watt. Kemudian di UHF kurang dari 10 watt. Jadi bisa sampai sama dengan dan kurang 10 watt ya. Jadi bisa sampai 10 watt juga maksudnya. Tapi kalau kurang juga nggak apa-apa karena udah ditulis seperti ini ya. Oke teman-teman. Nanti kita akan cek. Kita akan cek. Tutup dulu. Nah, kita coba ya. Oke teman-teman, kita coba, kita pasang dulu baterainya ya. Baterainya tinggal di masukkan dulu ke sini, baru ditekan ya, kalau nggak salah ya. Ditekan ya, ditekan ke bawah gitu ya. Jadi masukin dulu, tekan ke bawah, dia baru ngelok. Kemudian kita pasang antenanya ya. Ini antenanya nih. Nih seperti ini ya teman-teman ya, pasang. Ini agak panjang ya, jadi agak panjang ujungnya. Ini SMA female. Pasang begini. Masuk, kemudian sudah. Kemudian ini nanti untuk yang HF teman ya. Untuk yang AM, kemudian juga di SW dan HF. Kita buka dulu ya tutupnya, buka tutupnya seperti itu. Ada suara tentunya. Jadi ini enak banget, tinggal dicolokin seperti ini ya. Nah, colokin seperti ini udah beres, udah masuk dia ya. Tapi kayaknya belum pas ya. Mungkin diputar. Oh, ini diputar bisa ya. Jadi masuk ini. Nah, itu udah masuk teman-teman. Jadi sini juga ada lampu, tetap masih ada lampu ya. Jadi masih ada lampu senternya di sini tuh. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai ininya, kita tutup, dia bisa masih nyala lampunya. Oke, di sini ada 2 PTT A, B, kemudian 2 tombol shortcut, tapi ini masih plastik ya, masih karet ya. Kemudian, nah yang di sininya ini, oh ini karet juga teman-teman ya, tapi bentuknya menyamar ya, jadi seperti plastik ya. Jadi ini juga untuk jack speaker dan mic ya. Kemudian kalau nggak salah di sini ada colokan apa ya? Ada nggak? Biasanya sih Type C. Biasanya. Kita coba buka dulu ya. Kalau nggak ada di bawah baterai, di sini dia. Oh nggak ada, kosong. Oh, baterainya di bawah belakang ya, di sini. Ini Type C-nya di sini, tonton.
Jadi buat ngecas Type-C-nya ada di sini. Jadi kalau kita mau cas, misalnya kita cas begini. Nah, itu jadi kalau merah dia belum penuh ya, kurang dikit mungkin ya. Dan ini bisa dicas, tidak dipasang di HT juga bisa ya. Dia terpisah, jadi cas baterainya aja juga boleh ya. Karena dia dicasnya di baterai langsung sini ya. Jadi aman. Jadi Anda bawa HT ini dengan power bank udah cukup untuk power bank handphone Anda, aman ya. Oke teman-teman, jadi ini yang kita dapatkan untuk bisa kita gunakan. Jadi ini antena eksternalnya untuk AM, kemudian SW dan di HF ya. Seperti yang saya bilang tadi, dari 0,153 MHz sampai 18 MHz frekuensi range-nya. Oke, kita hidupin saja teman-teman ya. Kita hidupin, kita putar. Ini tombol on off dan volume. Sekali lagi kita coba lihat. Nah, tulisannya Taikong gitu ya. Nah, seperti itu frekuensi mode. Jadi ini dia langsung teman-teman, mau frekuensi berapapun dia udah bisa di sini ya, langsung. Nah, nanti tinggal kita atur-atur aja. Ini tombol shortcutnya, dia monitor ya. Kalau tekan lama, oh dia transmit alarm. Ini tekan sebentar, lampu teman-teman ya. Nah, kalau tekan lama, alarm teman-teman, alarm. Jadi nanti bisa diatur sebenarnya. Nah, terus di sini ada beberapa fungsi-fungsi juga. Ini AB untuk atas bawah ya, seperti itu. Kemudian ini menu. Nah, ini menunya apa saja kita bisa lihat. Di sini ada general di sini kita pencet lagi menu. Dia general itu ada macam-macam teman-teman. Ada save, ABR. Nah, ini kayaknya untuk waktu ya, kita bisa setting karena kita mau pakai review 15 detik ya. 15 detik biar agak lama dikit. Beep on, ini yang beep tadi ya. Ini yang sekarang ini voice. Ini kita matikan coba ya. Kita matikan aja, jadi dia biar nggak ngomong ya. Nah, matikan. MDF ini untuk tampilin kalau sudah di memori apa pakai frekuensi atau channel name itu bisa dirubah. Auto lock off, kemudian mic level. Mic level ini kita rubah bisa paling tinggi 5, ini udah paling besar berarti ya. Kemudian font message itu bisa PIC picture maksudnya. Ini tadi udah masuk di versi 800, sudah bisa receive ya. Tuh, bagus ya teman-teman, bisa receive. Oke, kemudian apa lagi tadi? Picture bisa kita rubah. Mungkin voltase mana? Ada nggak nih voltase? Biar kita tahu nih baterainya berapa. Oh, ada ternyata di sini, nggak perlu berarti ya. Kita cukup kita taruh aja picture bisa atau full. Ada picture aja lah ya. Udah nggak apa-apa. Kemudian denoise ini seperti ANC ya. Magic apa nih, volume apa ya? Ini magic volume. Jadi mau dipakai magic apa enggak, off aja dulu ya, nggak usah di macam-macamin ya. So reset time. Kemudian nah ini K1 tadi ini ya, monitor short, longnya itu tadi TX di situ ya. Oke, kita coba rubah apa saja yang ada di situ. Kita bisa rubah jadi TX power ya, atau mau jadi FM bisa nggak ya? Coba cari FM. Itu ada FM ya. Jadi kita coba rubah jadi FM aja ya. Oke. Kemudian K2 shortnya like lampu. Kemudian longnya kita rubah jadi FM aja ya, karena kita butuhkan untuk FM. Nah, kemudian reset nggak usah, kembali ke save tadi ya. Oke, kita keluar lagi, gitu general ya. Kemudian masuk ke menu channel. Di menu channelnya ada scale level, kita buat 1 karena kita mau ngetes seismograf nanti. Kemudian stepnya oke sudah. Kemudian TX power kita low dulu. Dia ada 3 tingkatan, low, middle, high. Kemudian ini ada TR ini transmit ya. Transmit, jadi mau transmitnya pakai CTSS atau DCS. Ini sementara off ya, 0 ya. Ini receive. Ini receive
Ini transmit. Oh, tadi TR ini receive, transmit dan receive. Jadi dua tunnya dipasang, transmit dan receive. Kalau ini receive saja, kalau ini transmit saja. Kemudian shift ini untuk selisih antara frekuensi input dan output, mau min atau plus ya. Oh sorry, bentar masuk sini, tadi masih sini ya, shift. Kemudian offset. Nah ini offset kita coba cek apa bisa di crossband. Kita coba cek, kalau bisa aman ya. Sebentar, nolnya ada berapa itu? Sebentar, kita coba ya, kita tes dulu. Kalau dia bisa angka ini, berarti bisa crossband di sini. Oh bisa, bisa teman-teman ya, bisa. Jadi ini bisa kita memori crossband langsung di HT-nya, aman. Jadi buat teman-teman yang mau nyimpan frekuensi satelit, receive, transmit, itu bisa di HT ini aman ya, menggunakan manual ya. Maksudnya manual itu dari HT-nya aja. Kemudian white narrow, kemudian di sini bandwidth-nya dari SW, kemudian apa tadi itu? Ini menu keberapa tadi ya? Sabar. Ini kita keluar soalnya tadi ya. Oke, kita coba cek dulu. Ini masih di channel ya. Nah ini kita bisa rubah teman-teman. Mau bandwidthnya 2,5, 3 kHz, 3,5, 4 kHz, 4,5, 5 kHz, 5,5. Nah paling tinggi 5,5. Nggak apa-apa, kita pakai segini aja biar lebih bagus suaranya ya. Scramble off, kemudian BCL off. Demodulasi. Demodulasi ini nanti tinggal kita mau atur, mau AM, LSB, USB, CW, FM. Jadi banyak modenya ya, aman. Signal DTMF, kemudian BTTID off, decode off, set list off, belum ada, edit name juga off karena kita belum simpan memori. Dia bisa edit nama dan tontonnya, jadi ngasih nama juga dari sini sudah oke. Nah, kita masuk ke work. Di sini work all mode menggunakan tone S bar, signal bar kita on kan saja. Kemudian MC/AGC on ya supaya nggak pecah-pecah. Kemudian CW peak, ini kecepatan CW-nya mau pakai berapa? 100 Hz, 400 Hz ya. Fox kita off aja. Dual erect on, kemudian TOT 2 menit, kemudian stay on, repeat stay off, quick call channel 1, Roger off, all mode tune. Oke, kita keluar. Kita masuk ke VFO scan. Apa isinya? Scan ref. F1 start frekuensi. F1 ini start frekuensinya dari itu. Kemudian F1N, F2. Terus teman-teman ya. Ini diganti-ganti tuh. F itu mana ya? Nanti kita coba aja ya. Nah karena ini sampai berapa kali tuh, sampai ke frekuensi, oh ini F maksudnya frekuensi ya, sampai frekuensi 10, 11, 12 ya teman-teman, 13. Nah sampai 13 frekuensi 1300 maksudnya ini kayaknya ya. Oke. Kita keluar, kita masuk lagi ke memory scan, cell list, edit, kemudian pro channel, pro 2 channel, edit name list. Udah kayaknya tadi udah. Masuk lagi ke frekuensi scan, time out, timer itu 16 detik ya. Kemudian decode. Nah ini time outnya, sebentar kita kasih, jangan terlalu cepat ya, cepat nanti. Oh enggak juga ya, ternyata ini timeout apa ya. Nah, nggak tahu ya, kita buat 500 detik aja lah. Decode mode normal, kemudian DCS mode 23 bit. Ini tetap aja, nggak usah dirubah. Udah itu aja ya. Kemudian terakhir DTMF. Nah ini DTMF, upcode, decode, delimiter, grip code, set tone, decode RSP ya. Kemudian kita masuk lagi F5 tune,
Tune, local ID upcode, ini ada 8 ya, repeat tone, grab code, set tone, decode SP, kemudian hold time. Kita masuk lagi NOA scan on, square level. Nah, NOA-nya levelnya diturunin aja, nggak apa-apa. Kemudian decode, event mode, log mode, event set, kemudian log set, event list, scan on. Jadi banyak juga NOA ini ternyata. Kemudian host info, TK11 versi 5.00.18. Oke. Udah itu aja teman-teman ya, yang bisa kita bongkar ya. Jadi di sini kita coba naik ke atas ya. Sorry ini ya. Oh, ini S bar ini yang bikin ada tulisan di sini ya. Kita off kan aja ternyata S bar itu yang pengaruhnya di situ ya. Ini kita hilangin aja. Tadi dia ada di sini mungkin ya. Nah, ini kita offin teman-teman. Itu yang teman-teman nanti pasti dapetin yang seperti itu ya. Itu kita offin aja. Nggak perlu itu ya. Oke, sekarang kita coba apakah yang di atas itu bandnya. Nah, itu AM. Nah, contoh nih ya, ini sudah AM tapi kita nggak bisa dengar. Kita akan pasang antenanya nih. Kita coba ya. Kekeliruan yang terjadi di bagian komunikasi seputar ziarah kubur. Adapun beberapa kesalahan dan penyimpangan dalam ziarah kubur ya yang terjadi cukup banyak di kalangan masyarakat. Oke. Jadi bisa teman-teman ya. Kemudian nah itu masih AM juga. Dan di sini ada 5 meter band. Ini air band. Jadi kita bisa juga kita ketik. Ketiknya itu bukan langsung di situ, tapi masukinnya lewat dial. Nah, sini. Jadi jangan langsung ngetik teman-teman. Pencet dial dulu untuk masukin angkanya. Nah, udah masukkan. Kemudian kita band lagi. Ini 2 meter. Terus sampai F berapa tadi itu? Ternyata di memori yang di sini F-nya nggak lengkap ya. Jadi saya kasih tahu teman-teman kenapa nggak lengkap. Jadi yang 12 sama 13 nggak ada di sini. Kita tinggal turunkan ke bawah. Nah, dia ada di sini F12-nya. Kemudian F13-nya juga ada di bawah. Jadi bukan di atas itu ya teman-teman, ke bawah sini. Jadi kalau yang di bawah sini lengkap dia. Terus sampai 13 ada ya. Dia sampai 13 ada. Jadi teman-teman bisa masukin aja input mau berapapun ada di sini ya. Yang di bawah ya. Yang di atas yang terbatas. Nah, kalau yang di atas ini kita coba apakah bisa di HF. Kita coba aja. Nah, ini kan di HF ya. Cuman karena dia harus dirubah untuk modulasinya. Ini mungkin ya. Nah, itu. Ini modulasinya. Mode ya. Nah, itu mode-nya. Kemudian mungkin menu. Kita lihat scale-nya. Scale level. Apakah bisa dikurangi? Oh, 70 salah teman-teman, bukan 70, sorry. Kita dial dulu. Nah, kayak dial nggak mau. Kita matikan dulu. Sabar. Oke, sabar teman-teman ya. Ini karena ada error tadi ya. Jadi ini saya pencet menu dulu.
square tadi ya, kita buat 1. Kemudian ini saya salah tadi teman-teman, jadi harusnya kosong. Oh sorry, harusnya masuk ke dial, kemudian 007055. Nah ini kita masuk mode USB ya teman-teman. Nah kita masuk USB misalnya, nih kita coba rubah lagi 007074. Nah ini kita masuk di sini. Apakah bisa dengerin T8? Ya mungkin terlalu kecil ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini peka teman-teman, karena ini saya di lokasi ini ada, kita nyalain lampu LED jadi dia terpengaruh di situ ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba tes yang lain. Misalnya saya masuk ke, kita masuk ke 021074. Nah ini kita rubah modulasinya. Nih. Oh dia nggak ada teman-teman. Jadi bisa teman-teman, sebenarnya bisa, cuman karena ini kita di ruangan ini ya kurang peka, tapi ini bisa ya. Saya akan coba lagi dial lagi. Ya siapa tahu bisa di bawah. Kita coba modulasi. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau kita coba bisa ya. Ini saya kena interferen dari LED. Ya pokoknya yang penting dia bisa teman-teman. Nah terus nanti teman-teman pasti tanya, Om Edi bisa nggak di CB? Ya, coba aja kita nanti tes ya. Ini kita coba tes di CB, berarti bukan mencet angka, ini dial, saya selalu keliru ya teman-teman. Nanti juga seperti itu ya, pasti keliru karena terbiasa menggunakan AT yang normal ya. Jadi CB-nya ini kita mau di USB bisa, mau di bisa, kemudian mau di AM juga bisa, mau di LSB bisa. Tapi rata-rata sih di mana, di FM ya. Ntar FM mana FM-nya? Oh nggak ada FM juga, berarti di upper sideband. Apakah bisa dia di frekuensi 145 ini bisa jadi LSB? Oh bisa teman-teman tuh, LSB, USB bisa ya. Nah tapi saya belum tahu apakah kita bisa ke situ, nanti kita akan tes ya. Modulasinya kalau dia nggak bisa di receive di sini ya, nggak bisa di receive di sini, berarti itu sudah memang oke ininya ya. Ini kan nanti saya akan saya akan buat frekuensinya sama dengan ini ya. Nah, saya buat seperti itu sama ya. Jadi sekalian tes power juga nanti pakai ini aja ya. Nah seperti itu. Apakah bisa? Kita coba dengerin aja ya. Apakah dia USB-nya betul-betul? Ini disable teman-teman tuh. Ternyata nggak mau ya. Kemudian kita coba lagi CW mau. Kemudian FM itu kita pakai low dulu ya. Ntar. Tadi shortcutnya, kok dia kebalik ya? Shortcutnya saya minta tadi itu untuk bukan lampu, yang satunya untuk power ya. Tapi yang keluar malah itu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita pencet di sini aja langsung. Tuh, sama aja ya. Nah, bisa teman-teman. Ternyata kalau dia bukan di modulasi FM nggak mau. Tuh, disable.
LSB tuh disable, nggak bisa ternyata. USB disable. CW bisa tuh transmit. FM tuh transmit bisa teman-teman. Oke. Kemudian nanti pasti teman-teman kalau di airband gimana Medi, bisa nggak transmit? Nah ini kita coba cek, jangan sampai dia bisa transmit ya. Nih AM, disable aman ya, nggak bisa tuh, udah di protect. Oke, aman teman-teman, jadi nggak bisa manjat di airband. Tapi kalau di frekuensi tadi bisa nih 27550 misalnya ya. Ini saya pencet, oh nggak bisa ya. Coba kita rubah modulasinya. CW bisa. Terus ini FM ya teman-teman, itu kayaknya FM. FM bisa nggak? FM bisa teman-teman tuh, FM bisa di CBB ya, FM bisa. Kemudian AM nggak mau. Jadi yang bisa di FM dan CW untuk di 27 MHz ya. Tuh CW bisa, FM juga bisa teman-teman. Oke. Nanti akan kita cek ya seperti apa. Oke, sekarang saya akan cek untuk receive ya teman-teman ya. Receive-nya seperti apa untuk TK11 ini. Nih baterainya masih full 8,3 tuh teman-teman, aman. Oh salah frekuensinya. Oh. Kita selalu keliru-keliru teman-teman ya, karena terbiasa ngetik di HT yang normal ya. Ini kan lain-lain rasanya. Nah ini stepnya mungkin belum pas, jadi saya harus cari step, menu step. Nah di sini step. Nah ini stepnya ternyata belum dipaskan. Kita turunin sampai di 5 kHz saja. Atau 1 bisa nggak ya? Oh 1 bisa teman-teman. Oke, nggak apa-apa, 1 aja sekalian. Bisa 165, sorry salah lagi, 165.810 ya, bisa ya teman-teman. Oke, kita coba cek ini square tadi sudah berapa, square level 1. Oke, kita cek teman-teman ya, square level 1 nggak bunyi. Kita turunin sampai 0, square level 0, langsung bunyi ya. Oke, langsung bunyi. Nah, langsung bunyi, berarti oke juga ya. Oke, antena bawahnya. Nah sekarang saya langsung mau coba kalau dia pakai antena luar. Sekalian aja ya tonton ya, antena luar bisa nggak, kita coba. Scale level 1 nggak bunyi, dia muting. Apa karena saking besarnya interferon di atas deh, jadi dia termuting. Saya coba pakai antena yang agak pendek sedikit. Kayaknya agak kurang pas sebenarnya teman-teman ya. Ini cok-cokannya kurang masuk ya, kelihatannya sih seperti itu ya. Ini kurang ya, saya coba cari konektor dulu teman-teman ya, konektor yang bisa untuk memperkuat sinyalnya. Tadi ada di sini nggak ya konektor? Itu nggak ada ya.
Oke teman-teman, kita coba pasang konektor yang lebih oke lagi. Ini udah masuk sampai ke bawah ya. Kita coba cek. Enggak bunyi. Kita coba pakai yang antena tinggi sekali ya. Coba nih, dia langsung ngangkat ya. Tuh, dia ngangkat teman-teman. Nah ini saya coba untuk tes untuk airband, nggak bisa. Coba pakai yang di bawah ya. Airband yang di bawah. Oh juga nggak bisa temen-temen. Ini udah saya buka ya. Square-nya mungkin, oh square levelnya kurangin lagi. Coba bisa nggak? Ya, ini dia mode teman-teman, nggak bisa. Nah, ini antena bagian atas ya. Dia ada protectnya. Kalau noise floor-nya terlalu tinggi, dia langsung mute ya. Oke, nggak apa-apa tonton ya. Kita coba tes antenanya dulu. Kita tes antenanya gimana ya. Untuk antena dari TK115 ini antenanya kayak apa, kita lihat ya, sesuai speknya apa enggak ya. Kita seruput lagi kopinya ya, kelamaan ngomongnya, kita seruput dulu. Kita hidupin ya lasernya. Ini karena bisa 6 meter, kita coba di 6 meter band dulu ya. Kita coba ya, stimulus di start di 50, stopnya di 50,5. Kita coba aja. Ya, nggak ada ya. Di mana itu dia? Saya cek dulu teman-teman, konektor itu kadang-kadang nggak nancep, tapi nancep ya. Ini nancep kok, antenanya juga nancep di bawah. Nah, ternyata di 50 nggak ada nih teman-teman. Oke, nggak ada. Saya coba di 27 ya. Siapa tahu? Kita coba di 27 nih. Sampai stopnya di 28. Nggak ada. Kita coba lagi 50 MHz, stopnya di 70 ya. 70 MHz. Kita coba lihat. Ada di sini teman-teman. Ini di berapa ini? Kita coba lihat ya. Ternyata dia di sekitar 53 MHz, tapi itu juga tinggi ya suaranya. Udah di atas 2 ya. Oke, kita coba sekarang di 140 MHz, stopnya di 174. Dia dapat di mana? Kita coba lihat. Ada sih teman-teman ya, ada nih. Ada dia, bisa di 140 sampai naiknya di 146. Oke, nggak masalah ya. Jadi 40 146 bisa dirapi dan diolari. Kemudian kita coba di 400 MHz, stopnya di 480 MHz. Kita lihat. Nah, ini di UHF-nya nggak ada yang kena ya. Kemudian kita coba di naik lagi ya. Siapa tahu di 800-nya ada.
Saya stopnya di 900. Coba aja, siapa tahu ya. Dia 900 malah ya. Turun di 900. Ya lumayan, ini bisa untuk resip 800-900 ya. Nah, dia agak sedikit rendah di situ. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi antenanya hanya di VHF ya. Dan itu di rapi dan di orari aja. Nggak bisa juga di atas ya. Namun dengan demikian nanti kita bisa cek pakai power ya. Kita input power, apakah dia bisa bekerja di VHF ya dengan baik. Kita coba aja sekalian ngecek power ya. Nanti habis itu ngecek modulasi. Ngecek power. Kita mau ngetes apakah di frekuensi tadi yang kita cek itu bisa semuanya. Kita hidupin. Nah, ini sementara sebelum saya ngecek power menggunakan dummy load, saya mau ngetes antena. Ini antenanya saya pasang. Kita pakai low power, kita ngetes di 2 meter band di center frekuensi. Center frekuensi 145.000. Sekarang kita tutup dulu. Nah, ini sudah low ya. Kita coba di low power ini SWR-nya berapa. Bagus teman-teman tuh. Apakah powernya kecil? 1,3. Kita coba middle ya. Nah, itu middle. Coba lihat powernya berapa middle. Wow, middle-nya 7 teman-teman. Tapi SWR-nya berapa ya coba? Powernya middle-nya gede. SWR-nya berapa nih? Masih bagus, 1,5. Luar biasa. Kemudian kita coba high. High-nya berapa powernya? Kita lihat. Wah, luar biasa. 11. Tapi kan ini pakai antena ini teman-teman ya, bukan pakai dummy load. Nanti kita bisa lihat pakai dummy load-nya bagaimana. Nah, 1,8 masih bagus tuh. 1,7, 1,8. Padahal power udah segitu ya. Nah, kita coba di 435 teman-teman ya, di UHF. Nah, ini kita pakai low dulu. Berapa dapatnya? Square-nya 1,1. Aman berarti. Tapi powernya cuma setengah watt. Kita coba naikin lagi middle. Middle ya teman-teman, tuh middle. Nah, middle langsung SWR-nya tuh tinggi 2 ya. Tinggi banget ya. Sesuai tadi di atas 2 teman-teman ya. Powernya 3. Udah nggak berani lagi saya naikin ya, karena sudah tinggi SWR-nya. Nah, teman-teman sih tanya, Medi kalau di 27 bisa nggak powernya keluar? Nah, kita coba ya. Tapi pakai antena ini apakah mau ya? Kita pakai low dulu aja ya. Transmit sih, tapi nggak ada powernya. Saya ganti teman-teman. Kita ganti. Jadi ini kita ukur sesungguhnya, tadi kita ukur antena, berarti antenanya memang benar hanya bisa kerja di VHF. Di UHF Anda pakai low-nya saja ya. Jangan coba-coba pakai middle. Nah, ini saya pakai dummy load. Nggak bergerak. Belum. Saya coba high ya. High aja ya, 27 ini di high coba ya. Nah, ini sudah bergerak SWR-nya. Nah, ini hanya 200 miliwatt teman-teman, kecil banget tuh. 200 miliwatt saja. Jadi teman-teman mau ngebreak di CB bisa, tapi hanya 200 miliwatt, nggak sampai setengah watt. Nah, kecil banget kan. Nah, sekarang kita coba di
frekuensi VHF tadi ya, kita coba seperti apa di frekuensi VHF-nya, power high-nya. Nah, ini baru bisa kelihatan tuh 9,1 power high-nya 9,1 di VHF. Jadi sesuai tadi ya, kurang dari 10 atau sama dengan 10. Ya teman-teman, 9,1. Kemudian kita coba di middle-nya coba berapa? Middle-nya ada di 4,7. Udah lumayan ya. Kemudian di low-nya ada berapa di VHF low-nya? Low-nya ada di 0,8 watt. Lumayan, nggak terlalu besar ya. Jadi dengan antena tadi malah gede ya. Oke, sekarang kita coba di salah lagi. Jadi bisa scan ya, scan-nya pakai ini tadi. Jadi kita coba di UHF-nya teman-teman. Ini di UHF-nya. Oke, itu middle ya, coba low dulu. Nah ini low, kita coba. Dia malah lebih tinggi, low-nya 1 watt ya. Kemudian middle 4,8 4,7. Kemudian high-nya 8,5. Ya kan seperti itu. Jadi 8,5 di UHF. Di VHF-nya tadi high-nya berapa tadi di VHF-nya? Oh, hampir sama teman-teman ya, 9 ya. Ya kadang 8,9, kadang 9. Ya rata-rata lah UHF dan VHF-nya sama ya, nggak sampai 10 watt, tapi udah lumayan. Jadi buat teman-teman, terus katakan gimana kalau CB-nya tadi ya itu sekitar itu, wattnya kecil ya, maklum aja karena dia juga filternya nggak ada teman-teman. Ini bukan untuk main di CB, bukan untuk di situ, dia hanya dual band ya, sehingga ya teman-teman semua harap maklum. Kalau mau yang betul-betul CB ya itu kemarin kita sempat review dari QT ya, itu hati QT betul-betul untuk CB. Nah, baik teman-teman, sekarang kita mau ngetes modulasi ya, karena kita sudah melakukan beberapa pengujian. Tinggal kita mau nguji seberapa kuat modulasi dari Eracom TK11 ini, 11.5 ya. Dekatin untuk mikrofon pengujian di sini ya. Ini mengarah ke mikrofon kita jam 10. Dan ini saya bandingkan dengan yang ini, UV-Kawan ya. Kita coba dengan UV-Kawan seperti apa hasilnya ya. Kita coba dulu ini TK11. 1, 2, 3, 3, 2, 1 TK11, modulasi TK11. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita coba modulasi dari UV-Kawan. Sekali lagi ini UV-Kawan. Ini TK11. Oke, jadi UV-Kawan lebih kencang dikit ya modulasinya dibandingkan TK11 ya. Wajar aja, UV-Kawan lebih baru ya. Untuk VMR-nya juga pasti lebih terupdate ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk modulasi udah oke ya, nggak masalah sih menurut saya. Bisa kita pakai untuk komunikasi. Jadi seperti itu. Nah ini tadi FM-nya. Kita coba suara FM-nya ya teman-teman ya. Oh ini nyeken dulu ya, karena baru kita muter ya, jadi dia nyeken. Oke, kita coba di channel berapa ya, kita cari channel yang bisa kita dengarkan supaya tidak kena copyright. Langsung di sini. Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional. Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan. Suaranya betul-betul treble-nya keluar banget ya. Jadi buat teman-teman kalau dengerin suara treble ada di sini ya. Tapi untuk bassnya ya agak kurang sih. Tapi lumayan lah untuk dengarkan musik ya. Kemudian untuk scan tadi kita mencet ini ya. Ini untuk scan. Jadi buat teman-teman yang mau
nyeken bisa pakai ini, dan kita coba saja radio yang nggak ada layarnya ya, apakah bisa di scan ya. Yang ada layarnya apa bisa di scan, kita coba aja. Oh sorry, menu scan-nya. Sabar teman-teman, kita coba lagi. Menu scan. Oh, kita harus pindah ke UHF ya. Nih, UHF baru kita scan. Coba aja apakah bisa nyeken frekuensi UHF. UHF belum bisa terscan. Sabar, kita coba HT yang lain teman-teman ya. Mungkin HT itu nggak bisa di scan. Kita coba HT yang lain yang udah kita input ya. Udah kita input, kita coba. Ini coba ya. Nah ini saya coba ya. Kita scan. Oh sorry, seperti biasa kita harus kembali ke frekuensinya di sini dulu. UHF ya UHF. Kita scan. Belum bisa scan teman-teman ya. Ya belum bisa nyeken juga ya. Oke, kita coba lagi. Ini scan di frekuensi VHF ya. Saya coba ya. Saya ketik angka di sini. Apakah bisa dia nyeken di situ? Sekali lagi kita coba. Nggak mau teman-teman. Nih padahal sini 146 ya. Oke, berarti fungsi scan-nya belum berfungsi dengan sempurna, tapi ada menu scan-nya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk TK11-nya. Di sini kita, apakah kita bisa atur untuk scan-nya, menunya? Oh nggak bisa tuh ya, nggak bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi menu scan-nya belum berfungsi secara normal ya, tapi udah oke, nggak ada masalah karena fiturnya udah banyak juga di sini. Kita bisa dengar AM, FM, SW, kemudian bisa HF, kemudian juga airband, kemudian FM radio, dan di sini juga dual band, juga bisa main di CB, tapi CB-nya di FM radio hanya 200 miliwatt saja. Ada satu fitur yang mungkin bisa saya sampaikan pada teman-teman ya. Di sini hebatnya TK11 bisa ngerisip dua-duanya sekaligus teman-teman. Anda bisa dengarkan ya. Jadi di frekuensi satunya ini sama-sama VHF ya. Di atas bisa ngerisip, di bawah bisa ngerisip teman-teman. Bareng-bareng nih. Itu baris di barat jalan atau di timur jalan itu jadi. Ya. Kalau di Ini sekarang resip ya teman-teman. Nanti kalau di sini ngomong nanti akan bisa barengan ya. masih ada. Kita coba dengarkan. Tapi tidak se-Asia. Berbeda dengan Solo. Solo itu juga 24 jam walaupun sepi. Tadi ada tontonnya tapi ini karena belum. Banyak pesiar. Kita coba aja ganti misalnya ya. Makan-makan di pinggir jalan. Itu juga Solo itu walaupun sepi. Jadi tadi dua-duanya teman ya, dua-duanya bisa hidup. Cuman ini pas mati ya. Ntar. Jadi itu VHF aja bisa ya. Apalagi bukan.
Tuh. Bisa ya tonton ya. Ini yang di atas yang bunyi. Tuh, di bawah juga bunyi. Masih terputus-putus. Di atas bunyi tadi ya. Oh, bagus, sinyal bagus. Oke teman-teman, jadi dia dua-duanya bisa receive VHF UHF, luar biasa ya. Barengan teman-teman tuh, barengan. Tadi VHF juga beda frekuensi, barengan bisa. Oke teman-teman, itu dia review kita dari Eracom TK115 yang udah kita review kali ini. Dan tentunya apa yang kita sampaikan kali ini bisa menjadi referensi buat Anda semua dalam menentukan sebuah produk. Semoga ini juga bisa menjadi pilihan Anda atau mungkin bisa menjadi alternatif pilihan Anda dalam menentukan sebuah radio HT yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sekian saja dari saya, yang Gical itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bentri, bye-bye.